warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endar Nawati, mahasiswa PPG Prajabatan 2022, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan hasil studi kasus terkait pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1 SD Negeri Purwoyoso 06. Berdasarkan studi kasus yang saya temukan, peserta didik kelas 1 memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga cara mereka belajar berbeda pula. Saat masuk ke kelas 1, saya melihat ada peserta didik yang aktif sekali berjalan-jalan saat pembelajaran, sehingga hal tersebut dapat mengganggu beberapa peserta didik lainnya. Kemudian ada peserta didik yang antusias sekali saat memperhatikan guru menerangkan materi pembelajaran menggunakan gambar atau video yang ditayangkan di layar LCD. Pembelajaran yang diberikan dapat disesuaikan dengan aspek yang ada dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu proses, konten, dan juga produk. Pada diferensiasi proses mengacu pada bagaimana peserta didik memahami materi yang disampaikan. Kemudian, pada diferensiasi konten berkaitan dengan materi atau keterampilan yang disampaikan kepada peserta didik yang melibatkan metode atau model pembelajaran yang sesuai. Diferensiasi produk yaitu peserta didik diberikan kebebasan dalam memilih produk akhir yang akan dibuatnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan dengan bimbingan guru pastinya. Berdasarkan studi kasus yang saya temukan, saya membuat modul ajar bahasa Indonesia dengan memasukkan aspek-aspek berdiferensiasi guna membantu memenuhi kebutuhan peserta didik dalam belajar. Nah, modul ajar yang dibuat memuat konten dengan bantuan media papan suku kata, gambar, dan video yang ditayangkan di layar LCD. Media papan suku kata digunakan untuk memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Sedangkan gambar dan video yang ditayangkan di layar LCD membantu memenuhi kebutuhan peserta didik dengan gaya belajar visual dan juga audio. Nah, berdasarkan studi kasus yang saya temukan di kelas 1 SDN Purwoyoso 06, saya membuat modul ajar bahasa Indonesia yang di dalamnya memuat aspek berdiferensiasi. Berikut ini akan saya presentasikan video praktik pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan pada tanggal 4 Januari 2023 di kelas 1 SDN Purwoyoso 06. Nah, pada video yang saya tampilkan, pembelajaran diawali dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh salah satu peserta didik yang memang sudah ditentukan oleh guru kelas bahwa setiap harinya ada peserta didik yang bertugas memimpin doa di depan. Anak-anak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah kegiatan berdoa, peserta didik mengucapkan salam kepada guru dan juga guru menanyakan kabar kepada peserta didik, bagaimana kabarnya hari ini, dan juga mengecek semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Peserta didik nampak sangat senang dan juga bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Guru menanyakan bagaimana kegiatan liburan mereka karena sebelumnya adalah liburan semester. Anak-anak merespon dengan bercerita bahwa mereka berlibur ke suatu tempat bersama keluarga. Mereka sangat senang dan sangat gembira karena bisa berlibur bersama.
Baik, selanjutnya guru melakukan presensi untuk mengecek kehadiran peserta didik. Ada beberapa peserta didik yang tidak berangkat dikarenakan sakit, sehingga guru mengajak peserta didik lainnya untuk saling mendoakan semoga teman yang sakit segera sembuh, dan juga tidak lupa mengingatkan peserta didik lainnya agar tetap menjaga kesehatan. Untuk meningkatkan nasionalisme peserta didik, guru mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ada beberapa peserta didik yang sudah mengetahui lagu tersebut, dan ada beberapa juga yang belum mengetahui, tetapi sudah pernah mendengar. Maka dari itu, guru menayangkan lirik lagu Satu Nusa Satu Bangsa di layar LCD agar peserta didik dapat bernyanyi bersama. Setelah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, guru memberikan apresiasi berupa tepuk tangan karena kelas 1 sudah bersemangat untuk menyanyikan lagu tersebut. Selanjutnya, guru mempersilahkan peserta didik kelas 1 untuk mempersiapkan alat tulis dan juga buku pelajaran agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik pada hari ini. Sebelumnya, peserta didik sudah dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan belajarnya, sehingga nantinya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Di sini guru memberitahukan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kita akan belajar apa ya anak-anak? Hari ini kira-kira materinya apa? Guru menanyakan hal tersebut untuk merangsang peserta didik agar berani untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik begitu. Hari ini saya bersama peserta didik kelas 1 belajar bahasa Indonesia dari suku kata ma, mi, mu, me, mo. Sebelumnya, peserta didik kelas 1 sudah belajar suku kata ga, gi, gu, ge, gu. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari suku kata selanjutnya, yaitu ma, mi, mu, me, mo. Dilihat peserta didik sangat senang, sangat antusias ketika saya sebagai guru praktik memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait gambar apa yang ditayangkan, terus bagaimana suku kata yang menyusun gambar tersebut. Mereka antusias menjawab. Guru menayangkan beberapa tayangan gambar yang sesuai dengan materi pembelajaran. Guru menayangkan benda-benda atau kegiatan yang
mengandung unsur suku kata ma, mi, mu, memo. Guru mengajak peserta didik untuk memperhatikan bersama suku kata apa yang menyusun kata tersebut. Kemudian menanyakan kepada peserta didik contoh dalam kehidupan sehari-hari suku kata yang mengandung suku kata ma, mi, mu, memo yang pernah mereka temui di kehidupan nyata. Banyak sekali kata yang mereka temukan yang mengandung unsur ma, mi, mu, memo seperti minum, makan, mobil, motor, madu, melatih, mulut, dan lain sebagainya. Mereka sangat antusias menyebutkan kata yang mengandung suku kata ma, mi, mu, memo. Setelah saya mengajak anak-anak untuk mencari kata yang berawalan atau yang mengandung unsur ma, mi, mu, memo, saya mengajak anak-anak dengan gaya belajar kinestetik untuk bermain menggunakan lagu ular naga. Beberapa dari mereka ada yang sudah mengetahui bagaimana lirik ular naga, dan sebagian lainnya belum, sehingga saya mempraktikkan terlebih dahulu bagaimana lagu ular naga tersebut. Nah, untuk itu saya memberikan kesempatan mereka untuk mencoba mengikuti lagu yang saya nyanyikan. Anak-anak yang sudah mengetahui lagu tersebut ikut bernyanyi, dan anak-anak yang belum bisa, mereka mengikuti secara pelan-pelan, secara perlahan. Kemudian saya meminta 2 anak untuk menjadi terowongan, dan untuk yang lainnya nanti akan menjadi ular naga yang akan tertangkap di terowongan. Baik peserta didik putra maupun putri secara bergantian.
Setelah mendapatkan beberapa anak dari permainan ular naga, saya mengajak mereka untuk bermain papan suku kata bergambar. Di sini saya menyediakan papan yang terdapat suku kata ma, mi, mu, memo, dan juga gambar yang nantinya akan ditebak oleh peserta didik. Ini gambar apa, kemudian bagaimana menyusun suku kata dari gambar tersebut atau gambar yang mereka ambil. Terlihat mereka sangat antusias ketika mempraktekkan, ketika mencoba di depan bagaimana permainan papan suku kata bergambar tersebut. Mereka bermain secara bergantian untuk dapat menebak bagaimana menyusun suku kata dari gambar yang mereka pegang. Setelah anak-anak selesai dengan permainan suku kata bergambar, mereka kembali ke tempat duduk masing-masing dan saya menunjukkan hasil dari pekerjaan mereka kepada peserta didik lainnya. Untuk peserta didik lainnya nantinya dapat mencoba permainan ini di luar pembelajaran, sehingga mereka tidak penasaran bagaimana permainan ini dimainkan. Di sini saya menjelaskan bahwa suku kata ma, mi, mu, memo itu dapat disusun menjadi sebuah kata seperti meja, madu, masak, cumi, dan juga makan. Setelah peserta didik memahami bagaimana suku kata ma, mi, mu, memo itu dapat menyusun sebuah kata, saya memberikan sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan yang mereka miliki. Jadi terdapat 3 lembar kerja peserta didik. Yang pertama ada lembar kerja yang bentuknya itu gambar. Di sana peserta didik hanya melengkapi suku kata
ada di depan atau di tengah gambar yang sudah tersedia. Kemudian yang kedua, peserta didik menyusun kata sesuai dengan gambar yang ada, jadi sudah tidak diberikan bantuan kata selanjutnya. Nah, untuk lembar kerja yang ketiga, peserta didik diminta untuk menyusun kalimat sederhana yang mengandung kata, misalnya makan. Kata makan dapat disusun menjadi sebuah kalimat sederhana, yaitu Mila sedang makan. Kemudian kata minum bisa disusun menjadi kalimat sederhana, Rudi sedang minum teh, seperti itu. Jadi lembar kerja saya bagikan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Untuk peserta didik yang belum bisa menulis, saya memberikan peserta didik mengerjakan lembar kerja dengan tenang dan juga dengan baik. Mereka bertanya apabila mereka mengalami kesulitan dalam memahami petunjuk atau kesulitan dalam menulis. Bu, apakah ini benar? Bu, apakah boleh seperti ini? Mereka berani bertanya. Saya berkeliling untuk mengecek apakah mereka menyelesaikan dengan baik lembar kerja yang saya berikan dan apakah mereka mengalami kesulitan dalam mengerjakan. Setelah selesai mengajarkan lembar kerja yang saya bagikan, peserta didik saya berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan mereka di depan kelas. Walaupun mereka masih kecil dan sedikit malu-malu, tetapi mereka berani untuk tampil di depan kelas mempresentasikan hasil pekerjaan mereka di depan teman-temannya. Tidak lupa saya memberikan apresiasi setelah mereka berani maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Setelah kegiatan mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik, biasanya kegiatan di kelas 1 selalu diselingi atau disisipkan kegiatan literasi, yaitu membaca bersama bacaan yang ada di buku ajar. Nah, di sini saya mengajak peserta didik untuk membaca sebuah cerita pendek yang berisi kata ajaib, yaitu maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Di sini saya memberikan kesempatan peserta didik untuk membacakan cerita yang ada di buku. Beberapa sudah lancar membaca dan beberapa lagi masih perlu bimbingan.
Peserta didik sangat antusias dan juga merespon semua pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Mereka mengerti bagaimana ketika ada teman atau ketika mereka sendiri yang melakukan kesalahan, mereka harus meminta maaf. Ketika mereka membutuhkan pertolongan, mereka akan meminta tolong dengan mengucapkan tolong bantu saya atau tolong ambilkan barang saya. Begitu. Kata-kata ajaib ini sangat diperlukan untuk pembiasaan agar peserta didik juga paham bagaimana cara meminta tolong, bagaimana cara meminta maaf, bagaimana ketika kita izin melewati seseorang atau izin pergi meninggalkan ruangan dengan mengatakan permisi, saya ingin keluar sebentar, permisi saya ingin lewat, begitu. Sebelum kegiatan saya tutup, saya membagikan soal evaluasi kepada peserta didik. Soal saya bagikan dan saya memberikan petunjuk kepada peserta didik dalam pengerjaan soal evaluasi ini. Soal evaluasi dikerjakan secara mandiri sehingga saya dan guru kelas dapat mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan. Duduk. Peserta didik mulai mengerjakan soal evaluasi yang diberikan. Mereka mengerjakannya dengan mandiri, kerjakan sendiri dan berusaha untuk bisa mengerjakan tanpa bertanya kepada temannya. Walaupun ada beberapa peserta didik yang masih kesulitan dalam mengerjakan. Saya berkeliling untuk mengecek bagaimana pekerjaan peserta didik, apakah mereka mengalami kesulitan atau malah sudah selesai dalam mengerjakan.
Setelah peserta didik selesai mengerjakan soal, saya meminta mereka untuk mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. Kemudian saya membahas bersama soal-soal yang telah saya berikan. Saat saya melakukan pembahasan soal, mereka ikut serta menjawab. Misalkan nomor 1, ini gambar apa? Lalu suku kata apa yang menyusun gambar ini? Mereka antusias menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Setelah memastikan bahwa semua peserta didik sudah menyelesaikan pekerjaannya untuk menyelesaikan soal evaluasi, saya mencoba merefleksikan pembelajaran pada hari ini, mengajak peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran apa yang mereka dapatkan pada hari ini. Nah, mereka menjawab, hari ini belajar suku kata Bu, mami, mu, memo. Hari ini belajar ular naga Bu, karena seperti yang kita lihat tadi dalam pembelajaran, peserta didik bermain menggunakan lagu ular naga untuk nantinya menyusun suku kata di papan suku kata bergambar. Kemudian ada lagi yang menjawab, hari ini belajar tentang kata ajaib Bu, maaf, tolong, permisi, gitu. Nah, setelah merefleksikan pembelajaran yang ada atau yang telah dilaksanakan, saya memberitahukan kepada peserta didik untuk mempersiapkan materi pembelajaran untuk pertemuan yang akan datang, sehingga nantinya mereka juga sudah siap dengan materi pembelajaran yang baru. Setelah itu, karena sudah menunjukkan jam istirahat, maka pembelajaran saya akhiri. Anak-anak senang dan antusias selama mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Sekian pemaparan dari saya terkait video pembelajaran praktik berdiferensiasi di kelas 1 SDN Purworejo 06. Terima kasih. Semoga video yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.